kali ini saya akan membuat salah satu tugas video di mana dosen saya yaitu Pak Diwo Septiawan menugaskan kami sebagai mahasiswa untuk membuat atau menjelaskan dua soal, yaitu mengenai pertama prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa atau gugatan di peradilan agama. Kemudian yang kedua adalah tahap proses persidangan ketika gugatan sudah dijalankan. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa atau gugatan di peradilan agama. Yang pertama sekali yang Anda lakukan yaitu adalah pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat kuasa atau gugatan atau permohonannya. Kemudian pihak berperkara menghadap salah satu meja atau meja petugas pertama dan menyerahkan semua berkas atau dokumen yang akan dia ajukan dengan menyertakan dua rangkap untuk surat gugatan ditambah dengan sejumlah tergugat. Kemudian yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Besarnya biaya perkara diperkirakan yang telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dengan catatan bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau secara cuma-cuma, di mana ketidakmampuan tersebut dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat dengan tanda tangan dan dilegalisirkan oleh camat. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak mampu atau tidak dapat membayar biaya perkara, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM didasarkan pada pasal 237 sampai 245 HIR. Kemudian ketiga, dalam tingkat pertama para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo, perkara secara prodeo ini dapat ditulis dalam surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan di dalam petitumnya. Kemudian, langkah keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM dalam rangkap 3. Kemudian langkah kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan atau surat kuasa tersebut untuk membayar SKUM. Kemudian langkah ke-6, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar SKUM, membubuhkannya nomor urut O ya. Kemudian yang ke-6 adalah pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar SKUM dengan membubuhkan nomor turut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan. Langkah ke-7 yaitu pemegang kas menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Kemudian ke-8 adalah pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip pembayaran atau penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Kemudian langkah ke-9 yaitu setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pemegang kas. Kemudian yang ke-8 adalah pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip pembayaran atau penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Kemudian angka ke-9 yaitu setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pemegang kas.
Kemudian langkah ke-10 yaitu pemegang kas setelah meneliti slip bank, kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara pemegang kas, kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar SKUM, dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dalam tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang telah bersangkutan. Kemudian langkah ke-11 yaitu pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atas permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambahkan 2 rangkap serta tindasan surat pertama kuasa untuk membayar SKUM. Dan langkah ke-12 yaitu petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register kepada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Langkah ke-13 yaitu petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Kemudian yang terakhir adalah para pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengadilan atau jurusita pengganti untuk menghadiri ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai tahap proses persidangan ketika gugatan sudah dijalankan. Seperti yang kita ketahui, setiap persidangan sebelum kedua belah pihak berperkara, pasti hakim akan menjalankan proses mediasi atau perdamaian, di mana pada perkara perceraian seperti cerai gugat atau cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Ada pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan, maka akan dilanjutkan dengan cara mediasi atau perdamaian. Perma Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak karena apabila tidak diikuti, putusan tersebut bisa batal demi hukum. Apabila terjadi perdamaian, maka perkara tersebut atau permohonan atau gugatan dan perkara telah selesai. Kemudian dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara. Karena menurut pasal 154 RBG, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim sebagai mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya apapun. Kemudian kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah mempunyai sertifikat dan diakui, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian atau akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan selanjutnya. Maka persidangan tersebut dianggap selesai. Kemudian apabila proses perdamaian atau mediasi tidak tercapai selama 40 hari, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan atau permohonan penggugat, di mana sebelum surat gugatan atau permohonan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum dan tidak dapat dilihat oleh orang banyak. Sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan atau permohonan atau penggugat atau pemohon yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat atau pemohon secara sendiri-sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawaban, pihak penggugat atau pemohon punya hak untuk mengubah, menambah, mencabut atau mempertahankan isi dari surat gugatan atau permohonannya. Kemudian pada tahap berikutnya ini yaitu jawaban tergugat atau termohon. Setelah gugatan permohonan dibacakan, kemudian tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat atau termohon dapat dilakukan secara tertulis atau tulisan yang terdapat dalam pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat atau termohon dapat
pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekompensi gugatan baik dan pihak tergugat atau termohon tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Tahapan keempat kita adalah replik penggugat atau pemohon. Setelah tergugat atau termohon menyampaikan jawabannya atau tangkisan, kemudian si penggugat atau pemohon diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat dari penggugat atau pemohon. Pada tahap ini ada kemungkinan penggugat atau pemohon tetap mempertahankan gugatannya atau permohonannya, atau bisa pula merubahnya atau merubah sikap dengan membenarkan jawaban bantahan tergugat atau termohon. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kelima, yaitu duplik tergugat atau termohon, di mana setelah penggugat atau pemohon menyampaikan repliknya, kemudian tergugat atau termohon diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyatakan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai pada titik temu antara penggugat pemohon dengan tergugat dan termohon, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian. Setelah acara kesimpulan para pihak, maka akan dilanjutkan dengan musyawarah majelis hakim. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah majelis hakim. Rapat pemusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia menurut pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka akan diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat diamati dalam putusan. Kemudian dilanjutkan dengan putusan hakim. Setelah selesainya pemusyawaratan majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang pada tahap ini merupakan tahap dibacakannya putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, maka dari pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusannya dibacakan. Apabila penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon tidak hadir saat dibacakannya putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan yang telah ditetapkan kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan tersebut akan berkekuatan hukum setelah 14 hari amar atau putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu, dengan catatan. Kemudian dilanjutkan dengan putusan hakim. Setelah selesainya pemusyawaratan majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang pada tahap ini merupakan tahap dibacakannya putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, maka dari pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusannya dibacakan. Apabila penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon tidak hadir saat dibacakannya putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan yang telah ditetapkan kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum. Dan putusan tersebut akan berkekuatan hukum setelah 14 hari amar atau putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu, dengan catatan. Dengan catatan apa? Jangan lupa dengan catatan perkara cerai talak masih ada sidang lanjutannya, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang selanjutnya. Oke, terima kasih.